Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Awalia Rahma dengan NIM 22108020041 akan menjelaskan materi tentang lateral thinking. Lateral thinking atau berpikir lateral adalah cara berpikir yang tidak linear atau tidak langsung, yaitu suatu pendekatan dalam memecahkan masalah dengan mencari solusi secara kreatif, inovatif, dan tidak terikat pada pola logika tradisional. Pendekatan ini seringkali melibatkan langkah-langkah yang tampak tidak biasa, bahkan melawan intuisi, namun justru mampu membuka jalan solusi yang lebih efektif dan segar. Berbeda dengan berpikir secara linear yang bersifat vertikal atau mengikuti tahapan runtut dan sistematis, berpikir lateral lebih menekankan pada kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, menggugah imajinasi, serta mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam situasi yang menuntut kreativitas tinggi, inovasi, dan memecahkan masalah yang kompleks, terutama ketika metode konvensional tidak lagi relevan atau tidak memberikan hasil yang diharapkan. Adapun lateral thinking itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada chilling out, ada blue rose, ada the three bees, ada Rattles Snakes and Rose, ada Stone Soup, selanjutnya True and False, ada Dreamscape, ada Da Vinci Technique, ada Dali's Technique, ada Not Kansas, The Shadow, dan yang terakhir ada The Book of Death. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian saja, tidak semua dijelaskan. Yang pertama yaitu ada chilling out. Nah, chilling out ini merujuk pada proses menenangkan pikiran atau mengambil jeda sejenak dari aktivitas berpikir yang intens dan terus-menerus. Dalam konteks berpikir kreatif, khususnya berpikir lateral, langkah ini dianggap penting karena memberi kesempatan bagi otak untuk melepaskan ketegangan mental dan emosional yang dapat menghambat aliran ide. Dengan menciptakan kondisi yang lebih, individu memungkinkan alam bawah sadarnya untuk bekerja secara lebih leluasa sehingga ide-ide atau solusi yang sebelumnya tersembunyi dapat muncul secara spontan dan alami. Nah, proses ini menunjukkan bahwa terkadang berhenti sejenak dari masalah justru menjadi kunci untuk menemukan pemahaman baru yang segar dan inovatif. Contohnya, ketika seseorang mengalami kebuntuan dalam memecahkan masalah, meluangkan waktu untuk bersantai dapat membuka perspektif baru yang sebelumnya tertutup akibat tekanan berpikir secara terus-menerus. Yang kedua, tentang Blue Rose. Blue Rose ini menggambarkan pentingnya membuka pikiran terhadap ide-ide yang tidak biasa, unik, atau bahkan tampak mustahil untuk diwujudkan pada pandangan pertama. Dalam konteks berpikir lateral, simbol ini menekankan bahwa gagasan yang awalnya dianggap tidak realistis atau atau ada di luar nalar seringkali menyimpan potensi besar untuk menjadi solusi inovatif. Justru karena berbeda dari pola pikir umum, ide-ide semacam ini mendorong lahirnya terobosan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi individu atau kelompok untuk tidak terburu-buru menolak ide yang tampak aneh atau tidak lazim, melainkan memberi ruang untuk mengeksplorasi ide tersebut. Contohnya yaitu ide tentang mobil terbang yang dulunya dianggap sebagai Blue Rose, namun dengan perkembangan teknologi dan pendekatan kreatif, kini mulai menjadi kenyataan. Yang ketiga yaitu ada The Three Bees. Istilah ini dapat merujuk pada 3 prinsip dasar dalam berpikir kreatif, seperti berani, berwawasan luas atau berpikir luas, dan aneh atau berpikir secara aneh atau tidak biasa. Nah, ketiga prinsip ini mendorong individu untuk keluar dari pola pikir linear dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru
untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan cara atau metode yang baru dan unik. Contohnya yaitu dalam sesi brainstorming, peserta didorong untuk menerapkan prinsip The Three Ps guna menghasilkan ide-ide segar yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.